Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas didengar di sana? Jelas, Pak. Oke, baik. Baik, hari ini kita pertemuan ke-7 dan kita akan coba untuk pemahaman dulu terhadap metode nantinya pada saat kita melakukan peradilan semu. Nah, yang pertama adalah seperti si Ridwan, semuanya menggunakan alma maternya, ya kan? Nah, yang mengaktifkan semua untuk kameranya. Nah, semua persidangan akan kita lalui tahap-tahap, kita uji bagaimana. Jadi dalam setiap kelompoknya 15 menit untuk ibaratkan dia bersidang. Baru kita 15 menitnya akan kita cocokkan karena ini ada 2 kelompok soalnya. 15 menit akan menjadi koreksi bagaimana tugas ataupun yang di gugatan, bahan-bahan yang dibuat tersebut apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau tidak, itu nanti akan menjadi bahan review. Nah, kemudian nantinya di kelompok kedua, demikian juga untuk presentase bagaimana jalannya persidangan itu, mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, mengingat efisiensi ataupun waktu yang singkat, maka terhadap pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, nantinya dianggap dibacakan. Kan? Karena hal ini juga tidak melanggar daripada hukum acara sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan. Nah, namun kalau ada para pihak yang keberatan, barulah gugatan itu ataupun jawaban itu dibacakan. Nah, nanti penilaiannya adalah bagaimana cara saudara berkomunikasi, ya kan, kemudian etika daripada persidangan, itu nanti akan menjadi penilaian pada saat kita melakukan peradilan semu. Nah, kemarin ada temennya yang sudah mengirimkan bahannya ke saya, atau ini pada hari ini sudah ada yang lengkap? Kalau berkasnya udah lengkap kami, Pak. Orangnya yang belum ya? Orangnya yang belum ini, Pak. Nah, makanya berarti kan belum bisa ini, minggu ini kita mulai. Ya, terpaksa harus kan setelah UTS, kan minggu Tapi kan depan. gini, Pak, apa udah saya kabari, Pak, kawan
kawan yang ada kawan di berkas tugas itu Pak, udah saya kabari semua Pak. Ya, tapi belum lengkap kan hadirnya hari ini. Belum Pak. Ya. Oke, baik. Jadi kalau memang belum lengkap, setelah UTS nanti baru kita mulai. Dan yang pasti tidak ada lagi alasan ketidaklengkapan, kan gitu dia. Dan semuanya pakai alma mater. Kalau yang tidak memakai alma mater dianggap tidak hadir dalam persidangan. Itu sesuai dengan ketentuan dari pihak biro, kan gitu. Nah, semalam yang kirim berkasnya saya lupa menyimpannya pula di. Nah, jadi dari review yang saya lihat, yang kirim semalam si Angga ya, Dewa Angga yang kirim ke saya. Nah, nama-nama kelompoknya Dewangga, Carlos Daniel, Muhammad Wahyu Pratama, Hoirun Nisa, Samuel Pihon, Dani Baharudin, Nur Sahila Balkis, Syahkila atau Syahbila, di sini di absensi Syahkila ya. Makan Bang. Kemudian Steven Enandita, Siti Wirda, Bagas Rahmadan, sama Laila Sari. Nah, ini akan nama-nama kelompoknya ya. Iya Pak, nama-nama kelompok ya. Nah, kemudian saya sampaikan kemarin bahwa untuk identitas daripada penggugat maupun tergugat itu adalah identitas saudara masing-masing, ya kan? Jadi bukan identitas dari dokumen yang diambil. Nah, kemudian kalau dari sini hasil akhirnya ini gugatannya NO, ya gitu, Angga, ya kan? Nah Iya, kalau Pak. iya, nah itu kalau dari hasil putusannya saya lihat gugatan yang dibuat ini adalah NO. Jadi
Kalau NO berarti ada syarat formil dari gugatan yang tidak terpenuhi. Nah, kan seharusnya gugatan yang diambil itu adalah ataupun berkas yang diambil merupakan perkara yang dikabulkan majelis hakim Pak, gugatannya. itu kan Pak perkara perbuatan melawan hukum itu Pak. Dari semester 6 udah lengkap itu Pak. Itu Pak ada Iya, 100. memang kalau di dokumennya lengkap ini. Kan saya lihat kan di akhir putusan. Ya Pak. Nah, putusan pengadilannya kan mengatakan eksepsi diterima, Ya Pak. iya kan? Gugatan penggugat tidak dapat diterima, gitu, Iya Pak. benar kan? Nah, makanya Benar maksud Pak. saya, ini kan sudah terlanjur, sudah dibuat, jadi seharusnya memang gugatan yang diajukan ini adalah gugatan yang dikabulkan sehingga kita bisa eh, lebih memudahkan dalam membuat gugatan yang baik. Artinya unsur-unsur yang bagaimana agar gugatan tersebut bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Nah, jadi kalau gugatan yang dimasuk yang saudara buat ini kan ibaratkan gugatan yang belum memenuhi syarat formil dari sebuah gugatan sehingga eksepsi diterima. Nah, sekarang kan kita belajar bagaimana supaya gugatan kita jangan sampai NO. Nah, NO itu berarti kalah sebelum berperang. Pokok perkara belum diperiksa oleh hakim. Nah, karena ada kesalahan dari bisa jadi kurang pihak, kemudian gugatannya kabur, ataupun gugatannya habis idem, legal standing daripada para pihak tidak terpenuhi, kan gitu. Nah, jadi nantinya kan output yang diharapkan tidak tercapai. Tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana saudara semua bisa membuat gugatan yang baik dan benar, gugatan yang sesuai dengan IR dan RBG, kan gitu. Nah, sehingga pada saat nanti hasil putusannya, gugatannya tidak sia-sia. Namun ini kan sudah dibuat, tidak menjadi persoalan. Nah, itulah. Mengingat ini, coba saya tampilkan dulu ya. Bentar ya, biar bisa kita koreksi nih, udah temannya. Bentar. Jadi biar kita coba memperbaiki. Bisa diperbaiki, ini kan ada bentuk wordnya kan masih ada. Jadi penyempurnaan. Boleh aja ini. Oke. Ya.
Baik. Nah, ini ya udah bisa dilihat kan? Bisa ada muncul di layar saudara. Loh, ada muncul? Sudah, Pak. Ya. Nah, ini kan punya kelompok Dewangga. Nah, ini penetapan dari para pihaknya, majelis hakim, penunjukan sebagai panitera penggantinya. Nah, jadi nama-nama ini saya bilang ini harus nama saudara semua. Mau gelarnya berbeda pun tidak ada masalah. Jadi jangan Ya, Pak. nama orang lain. Ini Suwandi Simorangkir ini kan di nama kelompok ini nggak ada. Nah, nggak ada kan? Nah, kemudian Ridwan. Ridwan ini nggak ada juga. Kalau Gitu. itu penggugat, Pak. Iya, tidak ada masalah. Maksud saya tetap aja diambil namanya dari nama saudara kan gitu. Nah, Ya, kalaupun tidak, berarti kuasa hukumnya. Nah, ya, Pak. kuasa hukumnya memberikan kuasa kepada M. Cilincing ini. Nah, kalaupun nama penggugat, oke, nama orang lain ataupun nama teman saudara yang kelompok lain kan gitu. Nggak ada masalah, misalnya nama penggugat, tetapi nama kuasa hukumnya itu harus nama kelompok saudara. Nah, ini kan tidak ada M. Cilincing, di sini nggak ada M. Cilincing. Nah, kemudian juga tergugatnya. Di sini siapa kuasa tergugatnya? Dani, kan gitu. Nah, di sini Samuel, seharusnya di sini Samuel. Ya kan? Ya, Kemudian di sini si Dani Baharudinnya. Nah, seperti itu sebagai kuasa hukumnya. Nah, boleh misalnya pihaknya lain, tetapi untuk nama kuasa hukumnya itu adalah nama saudara, sehingga ya saudara yang sendiri bertindak di dalam perkara ini gitu, bukan orang lain. Itu dia yang dimaksudkan. Nah, kalau dia panitera pengganti, ini harus ada nama saudara. Siapa panitera penggantinya di sini? Ah, udah pas, Khairun Nisa. Ya, sudah pas, ya Khairun Nisa kan gitu. Nah, udah pas kok ini. Nah, beda antara panitera pengganti dengan panitera. Panitera pengganti itu yang untuk bersidang. Kalau panitera dia merupakan pimpinan dari seluruh panitera pengganti. Nah, jadi panitera itu tidak pernah lagi bersidang. Jadi dialah ibaratkan dalam perusahaan dia bagian HRD-nya. Nah, jadi nama panitera ini berbeda. Panitera penggantinya sih Hairunisa. Seperti itu. Bukan si Hairunisa juga. Masa di sini panitera, di sini jabatannya panitera pengganti. Gitu. Nah, ini diperbaikin gitu ya. Ya. Nah, kemudian ini surat kuasa. Nah, mengingat ini perdata, maka diperlukan jenis kelamin. Kenapa? Supaya jangan sampai salah penyebutan majelis hakimnya. Misalnya nama Dian. Nama Dian itu ada laki-laki, ada juga perempuan. Ya kan? Kalau dibuat Dian, nah nggak jelas ini jenis kelaminnya. Ternyata dia seorang perempuan, disebutkan hakimnya laki-laki kan? Nanti mengakibatkan apa? Error in persona. Betul kan? Nah, jadi dibuat untuk jenis kelaminnya. Ambil jenis kelaminmu. Ya.
Supaya jangan salah. Nah, ini lahir di Medan, tanggalnya sudah benar, beralamat, kelurahannya, ya kan sudah pas, kecamatan Medan Denik. Nah, ini kota, coba diperhatikan juga untuk hurufnya kota 4 Romawi garing Edan ini ya kan. Nah, jadi diperhatikan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Nah, jadi saran saya ketika teman-temannya belum memiliki Word 2016 ataupun yang terbaru, untuk penyimpanannya dibuat Word 97 2003. Kenapa? Karena ketika dia masuk nantinya kalau Word 2016 ataupun 2018 ke di bawahnya, inilah yang akan terjadi. Hurufnya itu bisa berubah dia. Nah, seperti ini sebagai coba. Oh, titik 2 di atasnya. Nah, jadi dia bisa berubah. Caranya bagaimana? Ya kan pada saat save as, tipe penyimpanan itu dirubah. Saya ambil contoh ya. Bentar, begitu kita rubah stop share-nya, kemudian share. Saya ambil contoh. Oke. Nah, seperti ini misalnya, saya lakukan penyimpanan. Nah, dia pilih save as. Nah, misalnya pindahkan ke sini. Nah, di sini save as tipenya, saudara pilih PowerPoint 97 2003. Ya kan, yang PowerPoint 97 2003. Jangan dia PowerPoint presentation. Karena ini akan menyesuaikan dengan Microsoft saudara yang saat ini, misalnya 2018 ya, 2018 dia. Nah, kalau dia pilih ke 97 2003, maka siapa saja kalau membuka file ini tidak akan merubah bentuknya. Nah, dia akan tetap. Bagaimana tulisannya itu tidak akan terganggu. Tetapi kalau yang punya saudara adalah yang versi tertinggi, Word-nya, pada saat nanti temannya membuka dan dia Word-nya belum 2018 ataupun yang terakhir, mengakibatkan terjadinya kendala, yaitu apa? Hurufnya bisa berubah dan tidak bisa rapi lagi untuk rata tengahnya atau rata penuhnya. Itu yang sering terjadi. Makanya dibuat bahwa penyimpanannya save as tipe-nya adalah 97 2003 supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Gitu. Nah, seperti ini Samuel Gihon. Nah, oke, sebagai kuasa hukumnya, maka di sini berarti Samuel Gihon. Gitu, dari kantor RCN Associate, beralamat di sini, bla bla. Bertindak baik sendiri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Itu coba, unnya hilang. Ya kan? Nah, kenapa ini harus bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri? Ada yang bisa menjelaskannya? Kenapa ini setiap puasa penasihat hukumnya ada bahasa bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
Ada yang tahu? Nah, kalau dia tunggal, penasihat hukumnya ataupun kuasa hukumnya, ini tidak perlu dibuat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, ini nggak perlu. Nah, ini perlunya adalah ketika kuasa hukumnya lebih dari satu orang. Nah, seperti ini dua. Nah, kenapa harus ada pencantuman ini? Artinya ketika satu orang nggak hadir, maka bisa kuasa hukumnya hanya sendiri aja bersidang. Yang bersidang bisa seorang saja. Nah, atau dua-duanya. Tapi kalau ini tidak ada, kata-kata baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, maka ketika yang hadir cuma si Asril, dianggap oleh hakim tergugatnya ataupun menggugatnya nggak hadir. Kenapa? Berarti kuasanya harus dihadirin dua-duanya setiap persidangan. Nah, tapi kalau dia dibuat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, ketika satu berhalangan hadir, maka yang satu bisa menggantikan. Seperti itu dia. Nah, ini tetap wajib dibuat. Oke, yang ininya sudah, khususnya sudah benar. Tinggal ini spellingnya ya. Tolong diolah. Jangan huruf-hurufnya ini, tolong dirubah, dirapikan. Kalau bisa yang sama Pak. saya itu ya, yang sudah rapi gitu, jangan yang berantakan-berantakan. Karena nanti ya nilainya juga berantakan jadinya kan. Gitu. Nanti Ya, diperbaiki. perbaiki. Iya. Nah, untuk itu berhak menghadiri pengadilan negeri, betul. Cabut menghadiri persidangan, mediasi, membaca gugatan, buat replik, mengajukan bukti-bukti, saksi maupun ahli, membuat kesimpulan, bisa mengajukan banding, mengambil salinan, akta perkara, mengajukan permohonan jika perlu. Oke, sudah bisa. Nah, ini pernah saya sampaikan, ya kan, hindari dalam puasa itu puasa yang global sampai dengan kasasi. Kenapa? Itu nanti yang rugi adalah pengacaranya sendiri. Gitu. Jadi dihindarin. Ini mengajukan banding. Jangan. Jadi cukup sampai tingkat pengadilan negeri saja. Namanya khusus. Khusus itu berarti sudah jelas dia batasan-batasan pekerjaannya sampai mana, ya kan? Nah, jadi saran saya dibuang saja. Boleh dimasukkan Pak, boleh aja. Cuma rugi kalau saudara sebagai pengacara. Kenapa? Berarti honor saudara dibayar sampai dengan banding. Ya kalau honornya besar 100 juta nggak apa-apa. Kalau honornya 10 juta sampai banding. Rugi kan? Dua bayar satu jadinya. Nah, jadi lebih baik itu dihilangkan gitu dia. Boleh aja ada pengacara sampai paten lagi dia. Ada pengadilan militer, pengadilan agama, pemuka-pemuka, ya kan. Nah, ini pengacara yang baru jadi nih kalau saya bilang. Karena dia tidak paham. Semalam saya sudah ada sharekan, ya kan, di video materi tentang SEMA yang mengatur tentang surat kuasa khusus. Ya kan, di tahun 93 itu SEMA-nya. Jadi itu jelas acuannya. Ya kan? Nah, ada hak-haknya kan di situ. Nah,
Ini sudah bisa ada hak retensi dan substitusi. Ini bisa memberi kuasa penerima. Tengok, ini dikit kali dia coba, dikasih lah 2 ini kan. Jadi 1, 2. Nah, ini saya uniknya tengok. Di sini siapa nama pengacaranya? Samuel Gihon Manik, M. Asril Siregar. Di bawah siapa namanya? Ini Pak memang dari berkasnya Pak, memang ada itu Pak. Gitu, Pak. Nah, ini makanya saya bilang, ini kan saudara ketik ulang ini kan. Ini ada file Word-nya nggak? Ada Pak. Nah, jadi jangan langsung mentah-mentah gitu. Makanya saya bilang pihaknya itu adalah saudara sendiri yang Iya Pak. bertindak gitu dia. Jangan orang lain. Nah, kalau tanda tangan itu kan bisa di Word itu ada penanya dia. Coret aja gini garis lurus, ada tanda checklist, nggak ada masalah gitu ya. Untuk materai tinggal tempelkan saja kan. Nah, tidak persoalan. Jadi jangan anggap kita ini belajar ecek-ecek. Jangan ecek-ecek gitu dia. Ini kita sedang berperkara benar-benaran gitu dia. Nah, jadi jangan anggap ini adalah simulasi. Anggap ini adalah memang sudah prakteknya saudara. Ya kan? Jadi harus benar-benar kalau gini, udah disuruh cabut sama hakimnya gitu dia. Bisa kan dipahami. Jadi nanti dirubah, kalau ini dalam bentuk Word, ini dirubah. Jadi kelompok yang lainnya juga demikian ya. Diubah dia untuk namanya kan diperhatikan huruf-huruf ini kayak ini pertu. Nah, ini jadi mempengaruhi nantinya. Kan tugas harus benar-benar lah dia sempurna, mendekati sempurna dari kerapiannya. Jadi enak dibaca gitu dia. Ya kan? Jangan sampai tidak enak dibaca, kerapiannya, spasinya dibuat. Ya, seperti itu dia. Nah, ya kan? Nah, ini ya harus diperhatikan tadi agak dikasih ini sejajar lah L ini kan, ini sejajar dengan Fuad, dikasihlah dia jarak gitu dia. Ya kan? Jadi orang yang membacanya pun enak gitu dia. Satu hal yang paling penting adalah ketika saudara seorang pengacara, jangan pernah sekali-sekali surat kuasa itu adalah ada mencantumkan surat saudara. Jangan. Nomor boleh, boleh. Surat kuasa membuat nomor boleh. Ini menunjukkan sudah berapa banyak kasus yang saudara tangani, kan gitu, boleh. Tetapi jangan dia mencantumkan kalau surat saudara. Kenapa? Yang memberi kuasa siapa? Si Ridwan, bukan saudara. Bukan si Samuel. Yang memberikan kuasa si Ridwan, kan gitu. Individu. Jadi cukup seperti ini. Nah, ini sudah benar. Jangan dia supaya keren nampaknya kan gitu. Jadi dia pakai apa? Surat dia gitu dia. Nah itu ketawain nanti. Ini ya, saya ambil contoh ya. Sebentar. Saya apakan dulu ke saudara. Ada nampak di tampilan?
Nampak, Pak? Nah, law office Anggiat. Ada nampak? Nampak, Pak? Nah, lihat. Nah, ini dia lihat. Ya kan menggunakan surat dia yang ngasih siapa gitu dia. Nah, kecuali penggugatnya ini adalah sebuah badan hukum. Seperti perbankan biasanya dia menggunakan surat mereka. Boleh, yang menggunakan surat dari klien saudara boleh. Tetapi jangan menggunakan surat saudara. Kenapa? Yang memberikan kuasa siapa gitu dia. Nah, ini yang harus dipahami. Yang memberikan kuasa adalah orang lain. Masa pakai surat kita? Nah, ini merupakan surat yang salah. Ini surat kuasa yang salah, ya kan? Nah, kecuali dia adalah badan hukum. Biasa badan hukum dia akan mencantumkan suratnya untuk sebagai legalitasnya, kan gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, seperti ini, kan ini boros ini. Nah, kan boros. Kan bisa saja langsung di sini dia tulis ya. Kan gitu. Nah, terjadi pemborosan. Nah, seperti ini, tengok ini menghadap kemana aja ini coba. Nah, pengadilan negeri pejabat-pejabat, ya kan, mengajukan kwitansi, menolak bukti, mengajukan upaya hukum, dimungkinkan atau kasasi, coba. Berbicara, instansi-instansi membelajar berkelanjutan, mendatang kwitansi, tindakan hukum lainnya. Kan itu, dia mubazir gitu dia, sampai kasasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam sebuah surat kuasa. Ya kan, ini surat kuasa orang, contoh. Ini pengacara Jakarta ini. Katanya pengacara terkenal. Saya pun nggak tahu terkenal dari mana. Ya kan, tapi dalam buat surat kuasa, ya masih belajar kalau saya nilai ya. Nah, kita koreksi. Terus sebagai contohnya, ya kan. Nah, malah punya si Angga ini udah mendekati sempurna. Ini sudah mendekati sempurna, saya bilang boleh sampai sini titik udah. Nah, seperti ini kan kepada titik 2, ya kan. Nah, apa maksud tujuan dari titik-titik ini diakhiri gini sama seperti sebuah akte notaris supaya ini tidak ditambahin gitu dia. Nah, tujuan titik seperti ini dia buat titik-titik, ya kan. Ya,